Halo Sobat Mas Gilang, bertemu lagi dalam podcast Rupa Warna, ruang pengetahuan dan wawasan anti narkoba bersama saya Estu dan rekan saya. Halo, Nur di sini. Kita kalau teman-teman Sobat Mas Gilang belum tahu, yang belum pernah nonton Rupa Warna itu coba dulu cek di YouTube-nya BNN Kabupaten Magelang. Bisa search di BNNK Magelang atau juga bisa search podcast Rupa Warna. Nanti lihat dulu episode 1, waktu itu kita dengan Terminal Tidar ya, temanya adalah Semarak Kemerdekaan dan narasumbernya adalah Pak Heru. Sekarang kita punya narasumber lain di episode kedua. Nah, episode kedua kita ini bersama dengan siapa, Mbak Estu? Hari ini kita bersama dengan Mbak Rizka Ardila. Mbak Rizka Ardila adalah seorang public speaker, momfluencer juga, ibu milenial juga, ya, sesuai dengan tema podcast kita hari ini yaitu Healthy Mom, Healthy Kids. Oke, selamat datang Mbak Rizka. Ya, terima kasih sekali kesempatan yang luar biasa hari ini. Saya berada di ruang yang penuh dengan inspirasi dan juga wawasan. Bertemu dengan dua sosok yang juga inspiratif hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa menjadi bagian dari program yang sangat luar biasa ini. Oke, kita sih yang sebenarnya terima kasih banyak ya. Dengan senang hati. Sebelumnya nih, kayaknya Mbak Rizka ini aktif di komunitas teman bicara nggak sih? Bener nggak? Betul Boleh sekali. diceritain dikit nggak? Apa sih itu komunitas teman Boleh bicara? Boleh sekali. Jadi saya adalah salah satu bagian dari komunitas teman bicara, Mbak Estu dan juga Mbak Nur. Yang mana komunitas teman bicara ini dia fokus di bidang pengembangan diri. Mulai dari MC, public speaking, self development yang mana itu banyak sekali macamnya, service excellence, dan apapun yang berkaitan dengan pengembangan diri seseorang. Dan di situ sebenarnya base-nya ada di Surabaya, yang kemudian itu digagas oleh salah satu mentor ternama. Halo Mbak Rizkyani Putri, izin mention di ruang yang penuh inspirasi ini, yang mana beliau ini adalah penggagas dari komunitas teman bicara yang saat ini sudah diikuti lebih dari 150.000 follower di Instagram. Dan luar biasanya lagi kami masing-masing wilayah itu beberapa sudah punya komunitas yang memang kita sering untuk kopdar, untuk bersua gitu ya. Untuk saya sendiri ada di komunitas teman bicara Jateng DIY. Gitu Mbak, dan kita memang apapun yang kita lakukan di situ semuanya positif ya. Kita saling share informasi, pengalaman, pengetahuan, dan juga apapun yang berkaitan dengan MC, public speaking maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri gitu. Bagus banget ya. Saya juga kebetulan follow, jadi Masya Allah, ngelihatnya tuh aktif banget di komunitas teman bicara ya, Mbak Rizka ya. Oke, kalau selain di komunitas teman bicara, Mbak Rizka sekarang lagi sibuk ngapain aja nih? Saya sibuk beberapa hal sih Mbak. Dari beberapa kesibukan itu yang paling utama adalah satu, yaitu memastikan anak-anak dan suami itu sehat dan bahagia. Mantap. Di antara manapun kesibukan saya, ini hal yang paling penting. Artinya meskipun saya berkarir di luar rumah, tapi kesehatan dan juga kebahagiaan anak dan suami adalah hal yang paling utama, karena itu merupakan booster semangat dan energi juga buat saya ketika saya berada di luar rumah. Oke. Tantangannya apa Mbak? Tantangannya saat berperan menjadi momfluencer, kemudian public speaker, dan juga wanita karir ya, sekaligus jadi ibu dari 3 orang anak deh. Ya, tantangannya tentu adalah waktu ya. Waktu yang mana itu waktu terus berjalan, dan ketika kita harus melakukan banyak hal dan fokus kita juga harus terbagi untuk beberapa bagian, maka kita harus pandai-pandai dalam mengelola waktu. Kapan kita harus fokus untuk anak-anak, kapan kita harus fokus untuk waktu dengan suami,
kapan kita harus fokus untuk memastikan karir kita juga tetap baik, karena bagaimanapun karir itu juga cukup penting. Masa depan anak-anak juga ada di tangan seorang mama dan juga ayah. Itu valid point ya, poin penting banget, karena kadang tuh kayak di luaran kan orang masih mengkotak-kotakan ya, Mbak Rizka ya, kayak kalau orang karirnya bagus, kadang di rumah nggak balance. Begitu juga kadang kalau kita di rumah tapi dia karirnya sekian gitu. Karena terlepas dari itu, seorang ibu itu juga manusia biasa yang dia juga punya kekurangan. Pasti nggak akan ada ibu yang sempurna. Yang ada adalah ibu yang terus mencoba menjadi yang terbaik versi dirinya sendiri, baik di dalam karir maupun di dalam sebuah keluarga, karena dua-duanya juga harus saling support. Karir seorang ibu itu juga akan support terhadap masa depan anak-anak di rumah, kemudian kebahagiaan ibu di rumah, aktivitasnya di rumah juga akan mensupport karir kita di luar. Ketika kita juga mendapat kebahagiaan yang cukup di dalam sebuah keluarga, itu juga pasti saat kita berkarir itu juga insya Allah pasti akan bisa jauh lebih optimal, Mbak Nur dan juga Mbak Estu, karena ini namanya support system ya. Jadi kita saling support, mulai dari kita kepada keluarga maupun keluarga terhadap kita untuk berkarir di luar. Iya. Itu menarik banget, dan kalau tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Rizka ya, dengan segala aktivitasnya, kemudian juga tidak lupa memberikan afeksi dan juga kasih sayang di rumah. Biasanya apa sih yang membuat Mbak Rizka kayak burn out atau aduh kayaknya ini aku butuh healing tipis-tipis nih gitu, dan gimana sih caranya Mbak Rizka untuk kayak mengenali nih tanda-tanda atau simptom-simptom yang kayaknya aduh aku kayaknya butuh rehat sejenak kayak gitu. Jadi Mbak Nur dan juga Mbak Estu, saya ini saat ini kebetulan sudah tidak aktif di instansi tempat saya bekerja, dan saya memilih fokus untuk bisa handle anak-anak di rumah. Tetapi di luar dari itu saya tetap fokus untuk juga karir, salah satunya aktif untuk MC dan juga mengisi berbagai kelas public speaking di beberapa forum dan juga instansi. Dan menurut saya aktivitas di luar yang cukup banyak, dan juga kewajiban dan juga tanggung jawab di rumah ini menjadi dua hal yang harus menjadi fokus kita untuk bagaimana caranya supaya dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Maka itu juga pasti akan menguras energi kita, menguras emosi, dalam artian emosi yang positif ya, karena kita terlalu banyak menuangkan energi kita ke dua hal itu, maka otomatis diri kita sebagai supporter penuh nih atas kebahagiaan baik diri kita maupun untuk anak-anak maupun keluarga ini juga harus bisa di-maintain dengan baik. Yang biasanya aku lakukan ketika aku tahu bahwa aku kayaknya butuh healing nih, ya ketika aktivitasku di luaran sudah cukup banyak, dalam kayak seperti mungkin bulan ini cukup banyak sekali agenda untuk nge-MC maupun mengisi kelas-kelas public speaking di luar, sehingga itu cukup membuat saya harus meluangkan banyak waktu untuk mulai dari desain materi, kemudian juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya, outfit dan juga sebagainya. Itu juga menjadi hal yang menguras energi, sehingga ketika aku menyadari bahwa kayaknya aku butuh healing nih, ya aku langsung coba untuk ngobrol dengan suami, aku kayaknya butuh healing nih ya. Dan kebetulan Mbak Nur dan juga Mbak Estu, healing tipe saya itu bukan healing yang cukup berat, simple aja, aku harus jajan. Sesimpel itu. Jadi alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali di tengah-tengah gempuran mungkin habit orang sekarang yang lagi hype itu mereka liburan kemana gitu ya. Tapi saya alhamdulillah merasa bersyukur karena dengan sekedar jajan sendiri di luar, makan sendiri di luar, nge-mall sendiri di luar, itu menurut aku sudah healing yang terbaik buat aku saat ini sih. Jadi itu sudah cukup memberikan booster energi untuk bisa kembali fokus ke mereka gitu.
Healing Murah. tipis-tipis ya namanya. Iya. Murah meriah. Iya. Yang penting berkah. energinya kembali lagi. kembali ya. lagi. Gitu. Memang peran pasangan itu sangat penting juga Iya. ya Mbak ya. Mhm. Pasangan sebagai support system juga ya. Mhm. Nah, menurut Mbak Rizka, peran pasangan dalam menjaga kesejahteraan psikologi Mbak Rizka sendiri itu gimana sebagai seorang ibu? Sangat penting sekali ya, karena awalnya kan sebelum ada anak-anak kan kita berdua ya. Sebelum menikah juga kita menjalin hubungan terlebih dahulu, yang mana dari situ kita sudah lebih banyak mengenal. Jadi pada saat menikah juga kita seperti harus banyak diskusi, banyak ngobrol tentang bagaimana kita harus menyikapi sebuah permasalahan, kemudian seperti apa kita untuk mencari solusi ketika kita bertemu dengan berbagai problem dalam rumah tangga. Karena setiap rumah tangga tuh nggak lepas dari permasalahan ya Mbak Estuk. Kayaknya kita kalau ngelihat orang-orang kayaknya itu hidupnya bahagia banget ya. Kayaknya itu hidupnya nggak pernah ada masalah ya. Kayaknya hidupnya enak. Adanya cuma liburan. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik itu semua. Saya lebih memilih untuk tampil biasa saja, tetapi terus menjaga komunikasi yang baik dengan suami meskipun kita pada siang hari jarang bertemu karena memang suami harus bekerja di luar. Biasanya aku sering ngajakin suami ngobrol untuk bisa mendengar apa yang sudah aku lakukan, kemudian apa yang sedang aku rasakan. Pernah pada satu titik saya ngerasa lelah sekali, capek, lelah sekali, dan kebetulan waktu itu saya lagi hamil anak ketiga, yang mana itu sangat gak mudah. Hamil anak ketiga dan punya 2 toddler yang mana mereka masih sangat aktif sekali. Itu sangat menguras energi, dan pada saat itu saya masih bekerja dan baru lanjutin S2 Mbak. Jadi wow, luar biasa sekali. Double ini ya. Betul. Dan saya juga masih bantu suami untuk di bisnisnya gitu, sehingga Masya Allah, tapi alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah semua itu tinggal cerita, yang mana saya pernah sempat mau nyerah, tetapi akhirnya alhamdulillah itu semua tinggal cerita yang insya Allah suatu saat bisa aku bagikan sebagai cerita yang inspiratif, yang mudah-mudahan bisa support juga perempuan-perempuan di luar sana untuk gak mudah nyerah apapun yang terjadi. Jadi biasanya aku cerita Mbak Estu sama suami tentang apa yang sedang aku rasakan, dan aku meminta dia untuk bisa terus mau, gak bosen, dan kasih aku respon saat aku mencurahkan isi hatiku, karena itu salah satu cara untuk bisa membuang energi negatif dan juga rilis perasaan tenang, lega. Karena apa? Karena kita didengarkan. Karena pada dasarnya itu komunikasi itu bukan hanya tentang kita berbicara, tetapi tentang bagaimana juga kita saling mau untuk mendengar. Karena orang semua bisa bicara, tapi nggak semua orang bisa mendengar. Ini poin yang sangat penting sekali kaitannya dengan komunikasi untuk menjalin hubungan. Sebuah tips untuk kita juga ya, yang belum berumah tangga. Dan juga teman-teman, sobat Mas Gilang semua yang baik sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga, ya enggak? Ya. Kadang kan yang suka di miss, yang tidak dilakukan itu adalah pillow talk ya, ya enggak sih? Betul sekali. Kan pillow talk itu poin penting. Sebenarnya nggak hanya pillow talk, tapi ya ruang tamu talk. Ya, Dapur betul. talk, pokoknya Yes. setiap Obrolan di dalam ada rumah tangga. ya, setiap ada kesempatan untuk cerita ataupun berbagi itu disarankan. Ya, betul gitu. sekali. Karena gini ya, kadang-kadang kita belakangan sering sekali melihat di media sosial ya, berseliweran berita-berita, mohon maaf, ada rumah tangga yang harus diakhiri karena hadirnya orang ketiga, atau mungkin karena ada campur tangan, mohon maaf, mertua dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai sebuah penyebab, padahal menurut saya bukan. Menurut saya, terlepas dari permasalahan yang ada, permasalahan yang utama adalah dari komunikasi. Betul. Kurangnya komunikasi di antara pasangan itu sangat memicu berbagai potensi keretakan dalam rumah tangga.
mulai dari komunikasi pada saat kita harus menjalankan ibadah sebagai suami istri, mulai dari hal yang mungkin itu dianggap sebagai hal yang sederhana, sampai dengan komunikasi dalam kegiatan apapun di dalam rumah, termasuk di dapur. Mungkin kita melakukan kegiatan masak bareng, atau mungkin pada saat di rumah kita harus melakukan tugas-tugas domestik bersama. Ini juga sangat penting karena bagaimanapun keluarga itu adalah tentang hidup bersama, bukan sebagai ibu sendirian. Ibu itu adalah center dalam sebuah keluarga, tetapi energi, sinergi, kolaborasi dari ibu dan ayah itu adalah energi yang sangat diperlukan untuk sebuah keharmonisan keluarga. Iya, betul. Tadi kalau saya dapat inspirasi dari Mbak Rizka itu, keluarga adalah hidup bersama. Saya tambahin, keluarga adalah hidup bersama, bukan tinggal bersama. Iya, ya betul sekali. Kadang kalau tinggal bersama tuh nggak ada komunikasi dan interaksi ya nggak Mbak, ya kan. Terus juga ini Sobat Mas Gilang bisa ambil pelajaran juga, keluarga kayak negara. Ya. Ya, kalau sistem pertahanan dan keamanan di dalamnya sudah kuat, itu mau ada ancaman apapun dari luar tidak akan menggoyahkan. Betul. Tadi kalau saya bisa ambil kesimpulan ya nggak sih dari Mbak Rizka bilang, ya terlepas dari memang permasalahan dari luar ya, selama ada kekuatan dan juga kekompakan dari dalam itu tidak akan menggoyahkan. Ya, betul sekali. Gitu. Karena kadang-kadang mohon maaf mungkin prinsip seseorang dalam berumah tangga, dalam berkeluarga itu pasti tidaklah sama ya. Karena setiap orang itu punya perspektif yang berbeda dalam menghadapi kehidupan. Ada mungkin beberapa yang tipe-tipe patriarki, mohon maaf, yang mungkin menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik itu adalah mutlak pekerjaan perempuan, dan alhamdulillah saya dengan suami tidak sepakat dengan itu. Kita lebih memilih untuk bisa ya fleksibel lah, siapa yang sekiranya memungkinkan untuk melakukan tugas itu ya kami lakukan, seperti itu. Oke, betul. Ini juga ada erat kaitannya. Kalau kita tarik garis lurus, yaitu namanya ketahanan keluarga. Ya. Jadi sambil nyerempet tema dengan BNN, Mbak. Ya, di BNN itu ada program namanya ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini salah satu yang digunakan sebagai benteng agar keluarga, terutama anak-anak itu tidak menyalahgunakan narkoba, karena yaitu tadi, kalau sudah pertahanan dari dalamnya sudah oke, maka ancaman dari luar tidak akan membuat goyah. Itu kenapa tema kita hari ini sebenarnya sih kalau ada dari pihak ayah ya. Jadi bukan hanya healthy mom, healthy kids, tapi healthy family, healthy kids gitu. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kalau kita bicara soal healthy mom, healthy kids, itu sebenarnya sebuah cerminan atau sebuah simbol ya, bahwa dari ibu yang sehat dan bahagia itu adalah sumber anak-anak atau keluarga bahagia. Bagaimana mereka akan bahagia ketika ibu nggak bahagia? Maka sehat di sini kan diartikan bukan hanya sehat secara fisik ya, tetapi sehat secara mental. Yang mana kita belakangan ini sangat tahu sekali lagi tren atau lagi hype banyak mungkin Gen Z dan sebagainya, mereka yang OVT. Mereka cenderung mudah OVT ya. Bahasa Magelangnya apa ayo OVT? Apa tuh? Apa ya? Bahasa Magelangnya overthinking itu nemen, kalau mikir nemen gitu ya. Jadi jangan nemen. Jadi sehingga gini, perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang mana sekarang ini semua serba dengan gadget, itu kan sangat mengurangi frekuensi komunikasi di dalam keluarga. Nah, ketika seorang ibu dan juga ayah tidak bisa memberi batasan yang cukup kepada anak-anak, maka benteng yang tadi kita katakan itu nggak bisa kokoh. Artinya ketika kita mengurangi frekuensi menggunakan gadget di rumah, kita harus
konsekuen untuk lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak di rumah, karena yang namanya anak-anak itu mereka butuh lebih banyak perhatian. Mereka butuh untuk didengar, mereka butuh untuk cerita bersama, mereka butuh untuk mungkin sekedar debat ringan sederhana, ngobrolin soal bagaimana kegiatan di sekolah, gimana teman-teman di sekolah, ada hal-hal yang gak ngenakin gak, ada hal-hal yang menyenangkan apa, kemudian bagaimana dengan ustadz atau ustazahnya. Ini akan menstimulasi kemampuan berbicara anak, bagaimana kemudian ketika kita mengajak mereka diskusi seputar permasalahan ini, itu bisa membuat mereka lebih luas perspektifnya sejak dini, sehingga mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif di rumah ketimbang mereka sibuk dengan gadget. Karena ada sebagian orang tua yang mungkin memudahkan anaknya dengan memberikan gadget sejak dini, yang mana itu bertujuan untuk memudahkan mereka, untuk bisa membuat mereka senang, bahagia. Padahal itu adalah cara yang menurut saya kurang tepat, karena itu artinya mengurangi porsi komunikasi kita bersama dengan anak-anak. Dan ketika anak-anak terlalu banyak fokus dengan gadgetnya, kemudian kurang komunikasi dengan kita, mereka akan merasa ini akan menjadi habit yang tidak baik di dalam sebuah keluarga, dan itu akan memicu atau menstimulasi permasalahan-permasalahan dari luar. Misalnya mereka merasa sering diabaikan, mereka tidak pernah didengar, mereka lebih sering dijustifikasi. Kamu itu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Mereka terlalu banyak dilarang, tetapi tidak pernah didengar, tidak pernah diminta pendapatnya, bagaimana pandangannya, bagaimana menurut kamu dan sebagainya, sehingga mereka merasa aku di rumah tidak dihargai, aku di rumah tidak mendapatkan apresiasi, dan kemudian mereka mencari kebutuhan itu di luar. Bertemulah mereka, bisa jadi nih ya, bertemulah mereka dengan lingkungan yang nggak support secara positif gitu. Mungkin bertemu dengan lingkungan, kalau misalnya anak SMP nih ya, geng yang naudzubillah min dzalik, mereka mungkin sudah mulai menggunakan rokok dan segala penyimpangan-penyimpangan yang itu sangat bisa merusak mental dan juga masa depan anak. Gitu. Nah, berkaitan masih dengan anak ya Mbak, pola didik anak, kebiasaan-kebiasaan apa aja yang Mbak Rizka terapkan di rumah kepada anaknya untuk membiasakan hidup yang positif gitu? Kalau aku sama anak-anak tidak pernah melakukan kegiatan khusus sih. Yang paling penting bagi aku adalah komunikasi Mbak. Jadi aku lebih sering ngajak dia ngobrol. Aku pengen menjadi ibu, menjadi teman, menjadi guru, menjadi ustazah, dan apapun yang mereka butuhkan, supaya mereka merasa cukup di rumah, sehingga mereka tidak mencari semua kebutuhan itu yang sebenarnya bisa kita cukupi di rumah, dan mereka mencarinya di tempat lain. Sehingga pada saat mungkin anakku agak oleng dikit nih, kebanyakan main gitu, nanti aku bisa kasih dia edukasi dengan cara yang santai aja. Jadi anak tuh sebenarnya hanya butuh direspon segala sikapnya. Kalau anak sudah mulai banyak tantrum dan sebagainya, kita harus cari tahu dulu sebabnya apa nih. Oh, ini anak kayaknya begini. Sehingga kita kan sebagai orang tua itu berproses ya Mbak, belajar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Dan justru menurut aku kita jauh lebih banyak belajar itu bukan dari bangku sekolah, bukan dari bangku kuliah, bukan dari narasumber yang handal, yang hebat, tetapi justru dari sebuah kesalahan, dari kekurangan, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanya apa kegiatan positif yang sering dilakukan untuk support kesehatan anak secara mental dan fisik, adalah aku sering-sering ngajakin mereka ngobrol dan menguatkan iman. Jadi baik dari segi sekolah, dari segi kehidupan, tapi juga dari segi agama, dari segi ibadah. Jadi karena saya merasa gini, perbedaan orang tua zaman old dan juga zaman now itu salah satunya terletak pada cara berkomunikasi. Pada saat simple aja, nyuruh sholat misalnya. Kalau mungkin zaman old itu akan, ayo sholat, udah sholat belum, ayo sholat, buruan sholat, nanti dosa dan sebagainya. Padahal mungkin itu tidak menyelesaikan
permasalahan atau tidak membantu kita untuk mencapai tujuan kita ketika kita lakukan itu kepada anak di zaman now. Karena mereka lebih cenderung suka untuk misalnya kakak udah sholat belum? Oh belum, yaudah yuk sholat. Jadi ajak mereka, jangan sekedar nyuruh mereka, ajak mereka. Misalnya anak-anak itu kan mereka lebih senang diapresiasi ya. Kadang-kadang anak saya dampaknya adalah kadang-kadang anak saya sering menawarkan diri untuk mah mau dibantu apa. Yang awalnya mungkin dia pamrih nih, mah kalau aku bantuin nanti aku dikasih uang nggak gitu. Oke, boleh gitu. Tapi setelahnya nanti kita edukasi bahwa ketika kita membantu orang tua atau membantu sesama, jangan pernah mengharapkan apapun. Ketika kita melakukan hal kebaikan untuk orang lain itu sebenarnya nggak sekedar untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri Kak. Yang mana nanti Allah akan membalas itu semua kepada kita lewat berbagai pintu. Misalnya pada saat kita kesulitan kita akan dibantu orang yang kita nggak tahu, seperti itu. Sehingga dia sering menawarkan, mah mau dibantu apa nih saat aku di dapur nih masak, aku yang cuci piring ya mah nanti gitu. Atau pas aku bikin kue, mah aku bantu apa nih, aku bantuin ngaduk dan sebagainya. Nah itu menurut aku sudah sebagai satu dampak positif ketika kita menerapkan komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Kalau yang pertama umur berapa Mbak Rizka? Yang pertama umur 6,5 tahun. Oh 6,5 ya, tahun. Kelas 1 SD. Oh jadi udah bisa diajak ngobrol, Iya, diajak sudah. Ya. ini ya. Dan alhamdulillah dia juga tipikal yang ngemong ya sama adik-adiknya karena punya 2 adik, yang satu yang tengah cowok, yang terakhir cewek. Jadi alhamdulillah cukup dewasa, jadi dia lebih banyak sering ngalah. Kemudian dia juga paham ketika mama lagi sibuk atau mama lagi sholat, dia pasti mama ya udah mama kalau sholat aku jagain dulu adik, pasti gitu. Jadi itu juga hal sederhana yang membuat seorang ibu bahagia loh Mbak. Jadi bukan sekedar anak dapat juara 1, anak dapat ranking di kelas, enggak, no. Tapi kebahagiaan kecil ini yang menjadi semangat dan memberi energi buat kita sebagai seorang ibu. Itu betul sih. Itu ya poin lagi Sobat Mas Gilang, bisa nanti dipraktekkan di rumah, terutama yang sudah berkeluarga. Dan biasanya kan kalau belum terbiasa ya kayak menanyakan perasaan anak, terus kayak ada masalah apa di sekolah, itu betul. Kalau nggak biasa dipraktekin akan susah ya Mbak ya. Karena perasaan-perasaan itu jadi terpendam karena kan mereka belum bisa mengolah nih Mbak. Ketika mereka melihat suatu kejadian atau mengalami suatu kejadian, ya mereka hanya sampai pada titik ya sudah gitu. Tetapi ketika kita bertanya ke anak, nanyain gimana nih perasaannya hari ini di sekolah, seneng gak, ada hal yang gak ngenakin gak, teman-temannya gimana gitu, dengan ustazah gimana, itu mereka akan merasa perasaan mereka divalidasi. Betul. Itu untuk memberikan edukasi ke mereka bahwa sekaligus kita kasih paham lah ya ke anak bahwa oke, hal ini baik nak, hal ini kurang baik, tapi it's okay, nggak apa-apa, apa yang kakak lakukan itu sudah bagus. Jadi kalau aku kemarin ngobrol sama ustazahnya anak di sekolah itu saya sering menanyakan, kalau misalnya Fatih, nama anakku yang pertama Fatih ya, misalnya Fatih mungkin dia super aktif di kelas atau mungkin sampai menimbulkan cedera buat temannya dan sebagainya, tolong untuk langsung diberi pemahaman, dikasih edukasi aja, aku nggak apa-apa, tapi tetap komunikasi sama aku ya misalnya mama ini tadi Mas Fatih begini, tapi sudah saya nasihati dan ini begini, misalnya seperti itu. Oke, saya sangat-sangat berterima kasih karena memang saat di sekolah itu memang tanggung jawab sekolah, jadi ustazah adalah orang tuanya saat di sekolah begitu. Tapi ketika saya ngomong gitu ternyata si ustazah bilang gini, oh enggak mah, kalau Mas Fatih itu di sekolah Masya Allah sekali. Jadi ketika ada teman-temannya berkonflik, dia sering menjadi penengah gitu. Jadi ya aku mikir, mungkin karena aku di rumah sering mengedukasi ke anak bahwa ketika kita salah harus minta maaf, harus berani minta maaf. Ketika kita benar, kita juga nggak boleh menyalah-nyalahkan orang. Cukup kasih tahu aja bahwa itu kurang baik dek, itu kurang tepat dek, baiknya begini gitu. Nah mungkin itu berdampak juga ke sikapnya di sekolah pada saat di sekolah karena mungkin itu sudah jadi habit di rumah ya. Pernah satu saat ustazah info ke aku mah tadi,
ada teman Fatih nangis gara-garanya dia sebenarnya berkonflik dengan teman yang lain. Kemudian Mas Fatih itu mencoba untuk mendamaikan mereka. Yaudah kamu minta maaf gitu. Nah si teman yang disuruh minta maaf ini itu dia nangis. Pas ditanya, kamu nangis kenapa? Dimarah-marahin sama Fatih gitu. Padahal si Usnya ada di lokasi ya, sehingga tahu persis kejadiannya seperti apa. Padahal tidak seperti itu, Bunda. Padahal tadi Mas Fatih itu hanya memberi tahu si A untuk mau minta maaf terhadap si B karena tadi sempat begini-begini. Nah, menurut aku itu Masya Allah sekali sih, anak seusia itu alhamdulillah sudah bisa menerapkan apa yang kita diskusikan saat di rumah, begitu. Berarti internalisasi dan edukasi di rumahnya sudah jalan ya Mbak. Ya. Nah, terkait dengan edukasi ini, karena ya tadi sudah di-mention juga sama Mbak Rizka ya, kalau sekarang tuh di luaran anak-anak terutama lebih terpengaruh dengan gadget. Ya. Apa yang dibilang sama gadget kayaknya lebih dipercaya, didengar gitu ya, dan lebih diingat loh. Dan lebih diingat, that's why. Nah, gimana cara Mbak Rizka dan juga suami untuk kayak ngasih tahu terutama tentang bahaya rokok ataupun kamu kalau misalnya lagi ada banyak masalah atau apa kayak gitu, terutama ya itu sih budaya-budaya hidup sehat agar paling nggak jangan nyerempet ke hal-hal yang bisa ngebikin tubuh jadi nggak bagus. Ya, gitu. Ya kalau rokok mungkin masih agak jauh, tetapi tetap diedukasi ya. Betul. Bahwa itu adalah hal-hal yang memang lebih baik tidak dilakukan. Kalau kita melarang itu anak-anak justru mereka penasaran. Betul. Jadi berkaitan dengan gadget nih, yang awalnya berkaitan dengan gadget. Awalnya saya sering melarang anak untuk nonton. Kan anak-anak tuh kalau nonton, kita nonton di YouTube itu kan yang sering keluar itu yang YouTube Short ya. Yang mana itu luar biasa loh. Dampaknya luar biasa sekali. Itu mengganggu keseimbangan otak. Jadi karena itu sifatnya durasinya pendek dan memuat berbagai informasi yang kebanyakan itu negatif dan sangat tidak baik untuk anak, itu membuat otak itu tuh brain rot. Yes, benar sekali. Sehingga membuat mereka, tapi itu terngiang-ngiang. Contohnya aja seperti yang ini boleh nggak sih disebutin? Boleh nggak disebutin? Sebut aja dulu ya. Sebut aja ya, kayak skibidi, toilet dan sebagainya. Itu sampai saat ini masih ada dan itu sering sekali dibuat back song musik di berbagai platform yang itu tren sekali. Padahal itu sangat nggak baik, terutama untuk anak-anak. Yang mana anak-anak tuh sekarang mereka bebas sekali menggunakan gadget ya. Awalnya saya larang, Mbak. Saya larang ternyata ini nggak bisa dilarang ternyata. Jadi bisanya diedukasi. Saya edukasi bahwa ini kurang baik. Ini tidak membawa dampak yang baik buat kamu. Mama ngizinin kakak untuk nonton gadget, untuk lihat YouTube. Tetapi tolong yang dilihat adalah yang menurut kamu membawa manfaat, seperti misalnya kakak belajar bahasa Inggris, itu nontonnya ini, kakak belajar untuk adab, nontonnya ini dan sebagainya. Nah, pelan-pelan bisa sih, tapi memang karena anak itu memang cara berpikirnya mereka belum sempurna ya, sehingga memang butuh waktu yang cukup lama untuk membuat mereka paham, termasuk ke bahaya-bahaya rokok dan sebagainya. Saya sering memberitahu bahwa jadi di rumah itu beberapa kali sejak mereka kecil itu saya beri tulisan area bebas rokok atau dilarang merokok di beberapa spot, karena sering ada tamu yang mungkin nggak semua paham ya bahwa ada tempat-tempat yang memang kita menjaga untuk tidak merokok karena mungkin ada anak-anak, balita dan sebagainya. Sehingga saya mau nggak mau waktu itu mikir bodo amat lah, bodo amat, nggak ada yang mikir kesehatan anak-anak kecuali orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Jadi aku lebih milih untuk ngesampingin perasaan dengan orang lain dan lebih milih untuk ngutamain kesehatan anak-anak dibandingkan aku harus menanggung akibatnya. Nanti yang repot kita sendiri juga sebagai orang tua dan yang kasihan nanti anaknya. Sehingga
dari situ mereka udah paham juga bahwa nggak boleh ngerokok, dan kebetulan alhamdulillah juga di rumah nggak ada yang ngerokok, jadi aman aja sih gitu. Bagus banget sih ya, tadi kadang terutama kalau orang dewasa ya yang sering suka lupa adalah merokok dekat dengan anak-anak. Nah, benar. Makanya kadang kan children see, children do. Yes. Ya, apa yang dilihat oleh anak-anak itu akan dilakukan gitu. Karena mereka cenderung mengcopy apa yang mereka lihat ya, dan Iya. belum bisa mikir secara sempurna bahwa ini baik, ini enggak, ini dampaknya begini, ini dampaknya begitu dan sebagainya. Dan ketika saya harus dihadapkan dengan situasi yang mana anak-anak saya harus berkontak dalam satu ruangan dengan mereka-mereka yang mungkin merokok, ya saya sebisa mungkin menghindari dengan jarak yang cukup jauh supaya mereka lebih aman gitu. Karena memang ya ketika kita di luaran kita juga nggak bisa tiba-tiba melarang, Pak nggak boleh ngerokok di sini loh, nggak iya. karena nggak semua orang Paham. menerima. Betul. Iya, Betul. seperti itu. Iya. Gitu. Daging banget ya. Ya. Kalau Sobat Mas Gilang nanti ini sudah tayang dan menonton ini, siapkan pulpen dan juga buku untuk mencatat. Kalaupun tidak, silahkan siapkan note di HP. Untuk ini bagus banget soalnya. Kalau nggak di-download aja Di download, rekamannya. iya. Gitu. Kalaupun nggak sempat di-download, yang penting diresapi. Yes, betul. Dan menurut aku ini adalah ruang yang sangat bagus sekali, Mbak Nur dan juga Mbak Estu. Saya sangat mengapresiasi program ini. Mungkin nanti dengan berbagai narasumber itu bisa menambah, sesuai dengan judulnya ya, menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Jadi tidak hanya melulu tentang narkoba, tetapi tujuannya ke sana bahwa memang keluarga itu emang harus dijaga sebisa mungkin, sebaik mungkin dari berbagai sisi. Karena yang sebelah sini, bagian sini udah dijaga, tapi ternyata bagian sini loss. Sehingga itu akan menjadi tugas kita bersama untuk menjaga anak-anak, keluarga untuk tetap ada di track yang benar dan baik. Karena memang pada dasarnya keluarga itu merupakan benteng utama dan benteng pertama ya. Seseorang, baik itu ibunya, papanya, ayahnya atau anaknya dari segala pengaruh buruk yang ada di luar sana gitu. Termasuk yang paling parah ya narkoba. Tuh. Karena emang itu jelas merusak mental ya Mbak ya. Ada juga sebenarnya mungkin di lingkungan kita yang menggunakan hal-hal yang dilarang gitu ya, yang memang memang mereka-mereka ini adalah sebenarnya kasihan untuk mereka-mereka yang menggunakan, karena bagaimanapun di balik itu semua pasti ada cerita sendiri yang mana mungkin mereka sering diabaikan, tidak pernah dianggap, tidak pernah diapresiasi di dalam keluarga, sehingga itu menimbulkan itu tadi seperti yang saya sampaikan, mereka mencari kebahagiaan lain di luar karena mereka tidak merasa bahagia di rumah, mereka tidak jenak di rumah, bahkan keluarga yang kita sebut sebagai rumah sudah bukan lagi seperti rumah bagi mereka, tetapi mungkin bahkan ada yang mengatakan di rumah seperti di neraka. Ada yang seperti itu. Dan ada tipe-tipe orang tua yang kalau kita bilang mungkin toksik gitu ya. Jadi mereka cenderung mengatakan bahwa orang tua tuh nggak pernah salah, orang tua tuh selalu benar. Dan yang terjadi adalah mereka sering mengkoreksi anak, mereka sering menjustifikasi anak, menyalahkan anak, atau mungkin mendiskreditkan anak, mendiskriminasi anak, membandingkan anak dengan teman-teman sebayanya. Ini dampak mentalnya luar biasa loh. Kalau sebagai orang tua tidak memahami bahwa orang yang sebenarnya harus melindungi sepenuh hati, lahir dan batin, justru menjadi pelaku utama kejahatan mental. Ini sering banget terjadi, tetapi sering tidak disadari karena mereka berpikir bahwa orang tua itu benar, orang tua itu pasti baik gitu, tanpa mereka koreksi bahwa sebenarnya bukan hanya anak yang belajar dari orang tua,
lebih banyaknya lagi adalah orang tua banyak sekali belajar dari anak. Gitu sih. Betul. Ini kayaknya temanya sangat bagus banget, tapi sayang banget waktunya. Kita kayaknya udah mau ke penghujung podcast. Nah, sebelum menutup, kira-kira apa menurut Mbak Rizka nih, kita kasih pesan juga ke para moms dan juga ibu-ibu, mama-mama, tapi lebih spesifik mungkin ke keluarga di Magelang dan siapapun yang menonton di podcast Rupa Warna ini, agar gimana sih menjaga keluarga kita tetap sehat secara mental dan juga fisik agar terhindar dari bahaya narkoba. Oke. Kebahagiaan dan kesehatan ibu itu adalah fondasi utama bagi sebuah keluarga, bagi kesehatan dan juga kebahagiaan anak dan juga pasangan. Maka yang perlu dikuatkan adalah mental si ibu untuk mendidik dan juga membesarkan anak-anak, untuk membuat suami atau pasangan bahagia, maka si ibu ini harus bahagia. Maka support sistemnya adalah pasangan. Semua saling bersinergi dan juga berkolaborasi. Keluarga juga memberikan booster semangat untuk seorang ibu atau seorang mama dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai istri dan juga ibu. Dan menurut saya poinnya adalah komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang efektif. Dan ini berlaku di semua lini kehidupan, baik di dalam keluarga, baik relasi dengan kolega, dengan teman di kantor, maupun dengan lingkungan kita di luar dalam menjalin relasi yang profesional. Bagaimana kemudian kita membangun hubungan yang efektif adalah dengan komunikasi yang efektif. Tidak hanya sekedar berbicara, tapi bagaimana pada saat kita berbicara itu memberikan dampak yang nyata. Dan sejauh apa kita mau mendengarkan orang lain. Tidak hanya fokus bicara, tetapi kita juga mau mendengar. Karena menunjukkan sebuah empati itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah kehidupan. Begitu Mbak Estu dan juga Mbak Nur. Saya berterima kasih sekali dan merasa sangat berbahagia dan berbangga karena menjadi bagian dari ruang yang sangat menginspirasi ini. Dan saya yakin Sobat Mas Gilang di luar sana juga menunggu-nunggu untuk tema-tema berikutnya, pembicara-pembicara berikutnya dan momen-momen berikutnya untuk bisa banyak belajar, menambah pengetahuan dan juga wawasan di ruang yang luar biasa ini. Oke. Tepuk tangan online. Sebelum ditutup ini ada kuis dari Mbak Estu. Mbak Estu suka ngasih kuis soalnya. Kita ada jawab cepat ya. Oke, baik. Nanti kita kasih ada 4 pertanyaan. Mbak Rizka boleh jawab cepat, jadi apa yang terlintas langsung dijawab. Oke, baik. Ya. Deg-degan nih. Tentang apa nih? Ada 2 pilihan, nanti pilih 1. Oke, baik. Milih 2 nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Oke. Jawab cepat ya. Mie goreng atau nasi goreng? Mie goreng. Kopi atau matcha? Kopi. Zumba atau yoga? Zumba. Momfluencer atau public speaker? Waduh, momfluencer aja. Karena public speaker itu akan mencakup momfluencer juga. Oke. Mantap. Bisa dua-duanya ternyata. Iya. Mungkin bagi Sobat Mas Gilang nih yang masih penasaran dan mau nanya-nanya ke Mbak Rizka, bisa follow di Instagramnya Mbak Rizka. Ya, jangan lupa follow @rizkaardila_p. @rizkaardila_p. Dan teman-teman juga nih Sobat Mas Gilang di sana kalau mau mengundang Mbak Rizka sebagai narasumber dan sebagai kalau mau sharing ya terutama boleh, ya Mbak sangat boleh silahkan ya. Sharing online ya, sharing online ataupun sharing tidak online. Boleh silahkan bisa dikontak di @rizkaardila_p gitu. Baik Sobat Mas Gilang, akhirnya kita sampai juga ke penutup acara, penghujung acara podcast Rupa Warna. Harus sudah ada yang tahu Rupa Warna kepanjangannya adalah Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba ya, di mana podcast ini itu kerjasama dengan Terminal Tidar Magelang. Dan jangan lupa untuk nanti bisa di-share ke teman-teman juga
Kalau ada masukan ke podcast Rupa Warna, boleh banget silahkan komen Di bawah ini. bawah ini. Oke. Ya. Di semua media sosial BNN Kabupaten Magelang, dan versi full dari podcast dapat diakses dan ditonton di channel YouTube BNN Kabupaten Magelang. Nanti akan muncul. Begitu. Terima kasih Sobat Mas Gilang.